gelombang otak atau sel otak. Dan teknologinya itu baru satu yang akan bikin, yang namanya Terminate Mind Force itu atau TMF itu. Dan mereka tidak tahu rahasianya. Mungkin mereka melihat hanya sebuah parabola saja, dan memang bisa dimanfaatkan sebagai parabola. Bisa menangkap siaran parabola juga bisa. Tetapi ketika disetting ke channel yang lain, itu bisa menjadi alat untuk mengirimkan gelombang pikiran. Melalui ionosfer dipantulkan, langsung menyebar. Nah, itu sudah dibuat juga softwarenya, ini plug-in-kan pada Anda semua, yaitu software amigdala. Software amigdala itu efektif dan terbukti pesan kita nyampe ke alam bawah sadar mereka. Jadi kita sudah punya dua senjata untuk menggerakkan itu. Untuk berpropaganda itu kita sudah punya dua. Satu TMF, dua software amigdala. Kalau gambar begini mah gampang, tinggal bikin. Gampang banget kalau gambar-gambar seperti tadi mah. Tinggal bikin pakai Photoshop atau tinggal gambar, sebarkan dan sebagainya. Kedua, buku mengenai fisiologi. Jadi ini adalah dasar dari titik-titik totokan atau bagaimana tentang yang namanya syaraf-syaraf yang berhubungan dengan langsung bagian-bagian di otak yang berbahaya. Mereka mempelajari yang namanya titik kematian. Nah, jadi yang selama ini cerita tentang ilmu totok jalan darah dan sebagainya, itu sebetulnya sudah diringkas dan dirangkum dalam buku, salah satu buku yang dikuasai oleh 9 pria tak dikenal itu, atau 9 Unknown Men. Titik-titik yang berhubungan dengan bagaimana kita membunuh dengan satu pukulan. Banyak titik-titik yang membunuh Anda itu, yang bisa membunuh. Contohnya, misalnya kita fokuskan tenaga pada satu titik. Bisa begini, kalau begini lebih susah karena harus dialiri tenaga yang lebih besar. Tapi biasanya orang-orang lebih banyak memilih begini, diputar. Putar dan sasarannya, misalnya sasarannya ini. Di bawah hidung, di titik ini, ada titik saraf yang apabila dikejutkan secara mendadak, itu bisa membunuh manusia. Atau di titik ini, di dagu, dua titik ini. Jadi ketika kita, tapi harus tepat ya, harus tepat. Tidak boleh tidak tepat. Ya, mati. Makanya kenapa kalau dipukul dagu suka langsung lemas kan? Neok, gitu. Lutut tuh langsung lemas. Dengan benda misalnya seperti sarung tinju. Getarannya itu nyampe ke atas melalui titik di sini. Tapi harus pas. Banyak titik-titik kematian itu. Banyak sekali. Mungkin itu belum diajarkan ya oleh Akang. Karena jurus saja jarang dilatih. Jurus jarang dilatih, latihan TD hararese. Apalagi belajar titik. Banyak. Dan ukuran-ukurannya itu banyak. Tiap orang itu harus bisa kita rasakan dari mana arahnya. Mereka itu membentuk garis titik-titik itu.
ada garis-garis lurus di depan atau di belakang dan terpusat di belahan. Tapi harus tepat. Harus tepat dan tenaganya juga mesti besar. Jadi begitu, langsung kulapet. Itu nggak akan ingat apa-apa lagi, tiba-tiba gelap dan dia sudah selesai. Coba seorang ke depan, gak akan dibunuh, tenang aja. Cuma mau nunjukin titik-titiknya aja. Punten, Kang Ibai, maju-maju. Nah, jadi garis dari sini, ini garis sentralnya. Jadi ada beberapa titik di sini, tuh beberapa titik. Mulai dari, ambil dari sini, 1, 2, 3. Nah, berarti di sini 3 jari. 3 jari yang ukuran akang, bukan 3 jari gemuk atau ukuran bratwurst, sosis badak bratwurst. Nah, terus ambil 3 ke bawah di sini. Nah, terus ambil 3 ke samping di sini. Tapi masih cepat dan kuat. Jadi nggak bisa lambat. Terus ngambilnya juga tidak boleh begini, tapi harus dari bawah, dari sini. Terus 3 lagi ke bawah, nah di sini. Ini aja nih. Nah, terus ini dari bawah, dari sini. Tiap orang itu punya titik-titik yang berbeda. Ambil 3. Nah, ukurannya dari batas rambut ya. Batas rambut. Kalau yang botak gimana? Tapi yang botak juga pasti ada bekas batas rambut. Dia harus ingat. Kalau untuk dirinya sendiri. Tapi kalau tidak, kita tinggal rasakan. Nah, di 9 unknown men ini, mereka bisa melontarkan energi sehingga sudah terpetakan semua titiknya itu. Jadi tinggal cari. Di mana dia? Tinggal cari. Dia harus pas. Dilempar juga harus pas. Jadi sebetulnya energi tubuh manusia itu, kalau penguasaannya jauh lebih bagus, maka kita tidak perlu menghafalkan titik, rasakan. Kita bisa merasakan langsung. Pergerakan mereka itu sudah bisa membuat kita memfeedback apa yang menjadi titik kelemahan mereka. Dan itu, pengetahuan itu tuh jauh sebelum ada 9 unknown men ini, atau 9 pria tak dikenal ini, jauh. Sejak zaman Adam pun pengetahuan itu sudah ada. Karena Adam diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Adam bisa mengkloning Siti Hawa, berarti Adam tahu soal anatomi. Adam tahu soal yang namanya pemetaan DNA. Adam tahu bagaimana merekayasa genetik. Kemudian soal mikrobiologi. Buku selanjutnya itu soal mikrobiologi. Bagaimana merekayasa genetik, bagaimana kita membuat virus misalnya, atau bagaimana mematikan virus. Nah, ketika mereka mempraktekkan mikrobiologi ini, mereka gunakan untuk kebaikan.
seperti yang diceritakan di sini. Nah, makanya kenapa Sungai Gangga itu disebut sungai yang suci. Mereka yang sakit bisa sembuh di Sungai Gangga. Sungai Gangga dulu itu tidak seperti sekarang airnya coklat, tidak. Zaman dulu itu airnya bening, bersih. Nah, salah satu yang memegang buku itu, yang mempelajari tentang mikrobiologi, mereka mengembangkan sejenis antivirus atau antibakterial yang dilepaskan di hulunya. Sehingga ketika mereka semua mandi di Sungai Gangga, mereka jadi sehat. Mungkin kalau Akang mah di hulunya dikasih HMR atau hypermolecular resonan biar airnya menjadi 165. Jadi ketika dipakai mandi itu jadi lebih seger, lebih enak. Cuma kalau itu mikrobiologi, jadi mikroba. Jadi bagaimana menetralisir mikroba-mikroba yang ada di sana. Antimikrobanya misalnya anti flu, kemudian anti koreng, anti kadas, kudap, kutu air, kurap, kutu air dan sebagainya. Mungkin seberapa panak luhur dibanjurkan gitu kan. Jur gitu. Atau mereka sengaja menimbunkan belerang di hulunya, bisa. Jadi kalau misalnya Anda ingin seolah-olah air sungai Anda itu air yang ajaib, tanam aja belerang di atas, lumayan. Ya minimal koreng, kurap, kutu air, kadas dan sebagainya mah ketolonglah dikit. Tetapi koreng, kadas dan kurap sekarang berbeda dengan koreng, kadas, kurap yang dulu. Sok lihat. Anda yang punya korengan, misalnya ngeum di Cipanas, anggar we lila budugna gitu. Karena sekarang berbeda. Si virus atau bakteri yang ada di sana itu, mereka sudah bermutasi, sudah menjadi mutan. Dan si belerang yang ada di pegunungannya itu sudah tercemar oleh asam. Jadi sekarang sudah tidak ampuh lagi. Asam yang diakibatkan dari pembakaran dari kendaraan-kendaraan atau dari karbon monoksida. Makanya sekarang hujan itu mengandung asam. Kalau misalnya Anda jemur pakaian, kemudian lupa dijahitan kah? Lupa menjahit ketika hujan, sok ambengan gara pas garing, bau hasem. Pasti bau hasem. Karena sekarang air yang dari alam itu sudah mengandung asam. Tidak seperti air zaman dulu. Air. Nah, tadi soal kebaca nggak dari? Tidak, sudah kebaca. Walah. Jadi mau dibacakan saja. Nah ini, di sini dicontohkan mereka itu memasukkan sesuatu atau mendesain sesuatu di Sungai Gangga. Tadi kan Akang udah cerita. Jadi yang namanya mikrobiologi atau mikroba itu sebetulnya mudah sekali direkayasa. Jadi satu mikroba itu dia punya tentakel. Nah tentakelnya itu bisa saling mempengaruhi. Jadi berubah dia. Nah, ini keluar dia tentakel. Jadi kalau misalnya kita mau merekayasa genetik sebuah mikroba, kita harus membuat satu atau dua jenis mikroba yang lebih kuat daripada sebangsanya. Jadi dia bisa mempengaruhi bangsanya, sama seperti manusia. Cuma bedanya kalau manusia mah keluar tulale gitu, set atau belalai, set langsung olohok gitu, langsung nurut gitu. Nah mikroba juga begini. Kita harus membuat mikroba-mikroba yang lebih kuat sehingga bisa saling mempengaruhi dan lihat berubah.
manusia ketika dia mempengaruhi yang lain, itu bisa dengan tadi propaganda atau bisa dengan feromon. Manusia itu punya yang namanya semacam kimia yang mampu mempengaruhi kimia lain asal kimia tersebut kuat. Contohnya seperti di lebah. Lebah itu ada yang namanya feromon. Manusia pun punya semacam begitu unsur atau kelenjar semacam begitu. Yang biasanya manusia itu meningkatkan kekuatan si kelenjarnya itu atau si hormon itu ada dengan berbagai macam cara. Pertama dengan cara kimia. Nah, dengan cara kimia ini sudah hilang lama. Kedua, dengan cara berkolaborasi dengan jin. Dengan istilah pelet. Nah, pelet itu sebetulnya si jin meningkatkan si hormonal itu. Dan ditujukan pada satu. Misalnya kita bogoh kasaha. Terus kita konsentrasi. Nah, si jin dibantu konsentrasi, lalu kita dengan berbagai macam ritual dan sebagainya. Nah, si jin bantu. Nah, si hormonal yang berfungsi seperti feromon itu, dia mulai memancar ke sasaran, sehingga ngejam sasaran. Jadi, ya seperti ini. Cuma bedanya itu energi. Kalau kita energi yang dipakai, bukan kita. Tukang pelet itu energi yang dipakainya. Nah ini. Jadi prinsip kerja pelet itu sebetulnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan jin pun sebetulnya bisa dikaji secara ilmiah. Cuma batasan ilmiah seseorang kan beda-beda. Mungkin ilmiah dia itu masih di level ini, tapi ilmiah dia sudah di level ini. Makanya yang di sini itu ngomongnya ilmiah terus, berijing tuh bisa nyuna naon, kan banyak yang begitu ya. Bicaranya ilmiah, bicaranya ini itu, tapi dia tidak bisa menemukan sesuatu. Kan ngomongnya wungkul ngacablak, gelarnya banyak. Bikin buku juga niru lagi dari buku-buku lain. Nah berarti kemampuan ilmiah dia masih di sini. Tetapi apabila orang punya kemampuan ilmiahnya sudah di sini, dia bisa bikin segala macam. Nah sekarang banyak sekali orang-orang ilmiahnya itu di sini, tapi nggak jago gitu. Jadi istilah kita mah bodoh tapi nggak jago. Gitu. BTN. Dari wah ngomongnya mah tinggi-tinggi, hararebat gitu tak ngomong mah. Pas diajak action mah kalah labur gitu. Menjelaskan, wah ini tidak bisa begini karena begini. Coba kita buktikan. Ternyata bisa. Oh ini anomali. Ini beda katanya. Tidak bisa begini. Ini pasti dibantu oleh jin. Itu. Jadi ilmiah mistis yang begitu tuh namanya. Bukan ilmiah logis. Karena dia mentok, akhirnya dilemparkan pada makhluk astral. Nah, ini. Jadi prinsip pelet itu seperti itu. Nah, apa bedanya dengan asihan? Kita tidak, misalnya di kita kan ada bagaimana kita menyebarkan yang namanya daya tarik. Menyebarkan yang namanya aura kita itu lebih baik dan bisa mempengaruhi semua orang. Jadi kita manfaatkan energi. Energi kita itu berfungsi menggerakkan si hormonal itu. Cuma bedanya tidak ditujukan pada satu orang, tapi disebarkan ke semua. Karena manusia itu adalah khalifah fil ard. Jadi kita sebarkan pada semua, biar kita itu bisa lebih berguna lah untuk umat. Minimal tidak manyun lah gitu, biar manyun pun kelihatan manis gitu. Manyun tapi manis. Ya teman terserah. Tapi kalau gaya gorila mah nih angger we hese gitu. Nah nanti lama-lama si kimia tubuh dari si orang yang kita tuju itu berubah.
menjadi seperti ini, sesuai apa yang kita mau. Jadi yang udag-udag kita suruh apa dia mau, karena takut lepas dari kita. Nah, itu cheat namanya. Pakai cheat, pakai game shark. Tapi kan terbukti yang namanya cheat berhasil ya. Coba kalau Anda main game, misalnya Resident Evil, misalnya Resident Evil 5, gimana biar si Leonnya itu kuat, ditembaknya jeger, nagen dengan gitu ya wungkul, tapi malik nembak payah langsung one hit kill. Terus si bar itunya apa, infinite health-nya itu nggak habis-habis, jadi ada infinite health, lambangnya 8 begini, tembak kuat, digigil ke zombie lempeng gitu. Terus tidak keracunan, itu pakai cheat, pakai game shark. Nah, ini juga sama, kita mendekati lawan jenis menggunakan cheat, dan itu bukan hanya dilakukan oleh laki-laki saja ya. Justru sekarang lebih banyak perempuan yang menggunakan cheating ini, cheat ini. Darah itu, darah dia, cari orang pintar cina, yang minum tolak angin. Cari orang pintar kemana-mana, terus belajar caranya bagaimana. Terus ada ininya apa, ada mantra-mantranya dan sebagainya. Oh jin mah resep we, pasti dibantuan ku jin mah. Atau pasang ya itu suk-suk, jin kafir suk-suk. Nah, jadi prinsip kerjanya itu seperti ini. Jadi kita tidak beda dengan mikroba. Tuh, gitu. Cuma kita energi yang dipakainya bukan tentakel, bukan irungnya jadi manjangan gitunya. Manjangan. Terus sniff ka dieuna gitu. Enggak. Terus selanjutnya alkemi atau kimia. Percaya nggak bahwa kita itu bisa membuat logam apapun menjadi emas? Kenapa kita manusia, kita ya, menyukai yang namanya emas ini? Tidak laki-laki, tidak perempuan ya, sama. So kalau Anda diberi emas, pasti Anda nerima dengan senang hati kan? Baledo ku sakilo tak blur gitu tak, tapi kudu kuhuntu, nah gitu tak. Sok, tapi tawa kuhuntu. Pasti Anda tidak akan menolak ketika seseorang memberi Anda emas 1 kilo misalnya, dan sertifikatnya ini adalah sedekah. Wah, langsung berbunga-bunga, berbinar-binar. Soalnya membayangkan kesenangan yang bisa dibawa dari emas itu. Karena emas punya nilai intrinsik. Karena emas punya nilai tinggi. Kenapa punya nilai intrinsik ini? Karena emas itu merupakan sebuah logam yang sudah diprogramkan di otak kita melalui blueprint bahwa logam itu adalah logam mulia. Secara turun-temurun itu. Jadi di blueprint kita itu, di blueprint kita semua, itu sudah ada di sini itu. Bahwa emas itu benda berharga. Kemudian intan atau berlian, itu juga. Sudah di blueprintkan di sini. Bahwa intan itu adalah benda berharga. Bari jengke nyaho, gitu orang tanya fungsi emas itu apa. Akhirnya kita bikin perhiasan. Jadi tidak dibikin sesuatu yang berguna, dibikinnya cuma perhiasan jadi anting, jadi kalung. Padahal kalau Anda tahu bahwa emas itu bisa membuat teknologi yang luar biasa canggih, dan intan juga itu bisa menjadi teknologi yang luar biasa canggih. Makanya satu bangsa alien, yaitu bangsa Beropa, mereka selalu memanen emas
Mereka panen, selalu memanen emas di semua planet. Tetapi emas yang paling baik itu ternyata di Agruma, di sini di planet Bumi. Makanya di Amerika Latin di sana terkenal dengan satu tempat yang namanya El Dorado. Bukan di Lembangnya El Dorado, El Dorado Doom. Jadi El Dorado itu istilahnya itu istana emas, gunung emas, tempat penampungan emas yang luar biasa banyak. Kenapa mereka memanen emas? Karena ternyata bahan superkonduktor itu bisa dibuat dari emas. Kita belum tahu mungkin ya, tapi akan kasih tahu. Jadi tahu. Intan itu adalah benda yang sangat keras. Dan intan itu dia bisa dari ini kalau misalnya dialiri cahaya itu bisa memendarkan partikel cahaya menjadi partikel-partikel inti. Dan ketika menjadi partikel inti, kalau kristal itu dia KW7-nya. Tapi KW1-nya yang orinya itu intan. Nah, makanya kalau misalnya Anda ingin membuat si ini apa graph istilahnya itu, kalau kita mengenal dengan yang namanya raster, tapi kalau bangsa Lemurian itu mengenal yang namanya graph. Jadi teknologi graph ini atau teknologi bagaimana kita memanfaatkan cahaya itu bisa menjadi lebih menusuk, lebih kuat dan sebagainya. Nah, salah satu bahannya itu adalah emas dan intan. Karena dibutuhkan juga yang namanya superkonduktor. Karena ulang-ulang Tenggara 3. Terima dulu aja ya. Terima dulu aja. Nanti soal graph itu nanti akan jelaskan khusus. Yang jelas kita masih membahas ini saja dulu. Ini tadi pendahuluan, biar Anda nanti begitu mengenal istilah graph itu tidak kaget. Itu di buku kedua nanti diceritakan banyak itu soal graph itu. Nah, cuma ada cumanya. Emas yang dibuat secara kimia itu tidak sebagus emas yang dari alam. Jadi kimia yang dipergunakannya itu adalah proses kimia yang meniru alam ketika proses pembuatan emas itu secara waktu. Cuma waktunya dipercepat. Jadi di sana ada penyinaran, ada perendaman dengan kimia tertentu. Akang tidak akan dulu menceritakan detail, nanti itu mah ya. Soalnya bingung ngejelaskan lagi kumaha. Nama-namanya nama baru, terus fungsinya baru, dan kimianya sendiri belum dikenal di kita. Dan hitungannya juga belum dikenal, mungkin hitungannya lain. Dengan hitungan-hitungan kimia yang kita biasa hitung. Dan memang ada bahan yang ini. Makanya di kita percobaan untuk membuat emas selalu gagal. Jadi kuningan sari. Yang cenah mah itu teh hasil sari. Sedot pusaka, kan banyak yang begitu. Sedot pusaka. Loh, kok kuningnya lembek? Oh, sedot WC, cenah salah itu. Jadi pada dasarnya cetak biru kita di otak itu sudah ada rekaman bahwa emas itu berharga, intan itu berharga. Tetapi karena kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar dan tidak bisa membuat teknologinya, makanya jadinya perhiasannya wungkulnya. Jadi anting, jadi cincin gitu tadi sombong-sombongkan. Di mana tuh kadi itu tuh? Kamari, kerincing mas. Kamari hilap. Disombong-sombong, pas tukang daging, rarando gitu. Gerendut kando mas. Tapi gawena
nyiksikan daging, gejrot tulang itu. Pakai emas. Kemudian jadi lebih kuat. Tapi memang ya, orang yang pakai, terutama kaum wanita, karena metabolismenya berbeda. Kalau laki-laki jangan pakai emas, karena bisa mempengaruhi metabolisme juga. Kalau untuk wanita, kalau pakai emas, konduksi atau akselerasi di tubuhnya, sistem sel mitokondrianya itu bisa menjadi lebih baik. Makanya lihat wanita-wanita yang sering pakai emas, itu bisa lebih sehat. Tapi dengan catatan emasnya itu disimpan dekat jantung, jadi dikalungkan. Jadi salah nih pakai dia kayak gitunya. Di sini nih. Dan sembunyikan. Jadi bukan buat dipamerkan. Tapi emasnya minimal segede gini. Nggak apa-apa, bikin lebar saja. Bikin tipis, lebar, bikin aksesoris di sini kan bagus. Tapi kalau ketutup baju bermanfaat, atau bisa dipajangnya di luar baju, itu kurang begitu bermanfaat. Tapi kalau di dalam dan nempel langsung dengan kulit, baru itu bermanfaat. Tapi ada juga metabolisme yang berbeda sehingga di wanita pun bisa jadi alergi, bisa jadi gatal-gatal, bisa jadi luka, malah begitu ada. Ya turut berduka cita lah yang begitu. Kalau laki-laki, kalau menggunakan emas atau pakai emas, itu metabolismenya jadi lebih lambat. Makanya kenapa menggunakan emas itu diharamkan. Jadi kalau laki-laki, karena memang tugas laki-laki itu memanfaatkan emas sebagai teknologi. Tapi udah kumaha ada pengetahuan gitu ayah kang cenah. Ya nggak apa-apa kalau gitu, sudah bikin batangan saja, simpen sewaktu-waktu perlu gerasok jualin gitu ta. Pas kapepet gitu ta, panai koneng teu bisa dijual. Ya itu kalau yang bagi mereka yang gablek duitnya. Ya berhubung kita tidak gablek duitnya, orang ngobrol helalah gitu ta. Nah jadi itu alasannya. Kenapa laki-laki haram menggunakan emas? Karena untuk metabolisme laki-laki dan karena sel otaknya itu lebih banyak 10 miliar lebih dibandingkan dari wanita, jadi wayahna beda akselerasi. Sok gerak, laki-laki sering-sering pakai emas, pasti jadi aneh. Kamu emasnya pasang di irung gitu tuh. Jadi seperti dicucuk hidung. Terus yang pakai gigi emas, lihat sekali dia pakai gigi emas pasti nambah gigi emasnya. Karena apa coba? Yang sebelahnya rontok, disedot sama si emas itu kan. Emas itu kan konduktor. Jadi akselerasi yang di sel mitokondrianya itu kesedot sama itu. Jadi tenaganya terpusat di huntu jadinya gitu. Sok lihat tuh yang pakai gigi emas, pasti nambah giginya, pasti coplok gigi tambah deui emasna gitu kan. Jadi pas nyingir teh, nyingir gitu teh emas ngumpul. Dan itu berlaku untuk laki-laki. Perempuan sih itu mah karena memang ini apa, kalau misalnya nambah mah itu mah hayang nawe meureun ngahaja dikieu plok gitu tah. Coplok gitu tah. Sekarang kan sudah ada tanam gigi ya. Giginya itu ditanam. Nah, tapi pada dasarnya emas memang berharga, bisa menjadi alat tukar. Makanya karena berharga, karena otak kita itu dicetak dan diprogramkan di otak itu bahwa emas itu berharga, makanya emas itu bisa menjadi alat tukar yang baik. Dan mata uang kartal atau yang kertas, baik yang giral atau kartal, itu semuanya harus di-backup oleh emas ini. Jadi misalnya euro atau euro
Dia bisa kuat karena punya cadangan emas yang kuat. Pound sterling, dia bisa kuat karena punya cadangan emas yang baik. Tapi kalau dolar, dia bisa kuat karena bohong, bodoh terus gitu. Amerika itu tidak punya cadangan emas yang bagus. Amerika itu ngambil cadangan emas itu dari kita, dari Freeport, dari mana-mana, dari kita, dari Indonesia. Jadi kita tuh sedang dirampok, kita tuh sedang dijajah oleh Amerika. Diambil semua cadangan emasnya. Minyak, emas, segala macam, sampai uranium, batu bara, segala macam diambil oleh mereka. Dan kita mandah saja, cicing, pasrah, gitu. Tidak ada tindakan-tindakan action karena dari dulu memang bangsa kita itu sudah dirusak oleh yang namanya materialistis dan status. Sejak zaman dulu. Dan itu diturunkan terus. Jadi kita betul-betul menghormati orang yang benghar. Jadi mereka gila dengan kekayaan itu. Gila benghar. Nah, terus komunikasi. Komunikasi zaman dulu itu sudah mulai sangat luar biasa. Dan termasuk berkomunikasi dengan alien atau dengan ekstraterestrial. Ekstraterestrial itu alien. Nah, ada dua cara. Pertama dengan menggunakan teknologi, dan dua menggunakan perjalanan astral. Nah, ini perjalanan astral, contohnya ini. Jadi si astral ini kita konsentrasi seperti kita bikin probe lah. Cuma ini gambaran yang seolah-olah probe itu berbentuk manusia. Jadi energi difokuskan, kemudian membentuk probe. Nah, ini digambarkan dari pusar, padahal bukan. Padahal dari kepala kalau kita. Ini lambang dari ikatannya. Ikatannya katanya melalui pusar, menurut mereka. Padahal ikatannya itu di kepala. Makanya kenapa orang-orang mencoba astral body sekarang jarang yang berhasil. Karena digambarkannya seperti ini, disesatkan sengaja. Informasinya itu disesatkan. Dia bisa kemana saja. Selama ini Anda diajar, Anda belajar untuk time travel itu. Istilah kita itu dengan probe. Atau kita membuat energi di kepala, dan kemudian energi tersebut menjadi kamera jarak jauh kita. Nah, ini mereka menggambarkannya seperti ini. Orang-orang India itu menggambarkannya seperti ini. Karena memang 9 unknown men itu dari India. Mereka bercerita bisa dipergunakan untuk apa saja. Dan memang ini diajarkan oleh mereka. Mereka mempelajari ini semua. Sayang sebetulnya badan kita itu lengkap. Nah, dengan menggunakan teknologi, sisa-sisa peninggalan bangsa Rama dulu yang berupa senjata dan pesawat mereka itu bisa dimanfaatkan juga. Nah, tapi yang diajarkan oleh salah satu dari 9 pria tak dikenal itu adalah ini. Istilahnya itu astral projection. Padahal bukan dari sini. Makanya kenapa sampai sekarang astral projection rata-rata gagal. Karena mereka disesatkan caranya seperti ini. Yang menyesatkan ya si balamin deui wae. Padahal dulu itu semua lancar loh. Orang-orang tuh bisa saling berhubungan tanpa ada jarak, ruang dan waktu. Mereka bisa berhubungan kapan saja tanpa perlu bayar pulsa. Mereka bisa berkomunikasi dengan yang jauh sekalipun atau dari planet manapun itu dengan mudah.
Tetapi sekarang hal begini itu dianggap mustahil, dan memang ini disengaja dimunculkan wacana bahwa hal semacam begini itu mustahil, dan hal yang semacam begini itu tidak ilmiah. Dimunculkan wacana itu sekarang, dan wacana itu disebarkan, diajarkan di sekolah-sekolah. Itu adalah konspirasi juga, agar kita tidak mengembangkan tubuh kita menjadi maksimal. Kita hanya mengembangkan sesuatu hal-hal yang biasa-biasa saja, yang kecil-kecil. Akhirnya kita menjadi buruh. Itu yang mereka mau, dan mereka berhasil kan? Mereka berhasil. Umat Islam menjadi lemah. Padahal di Islam itu sudah dibahas tentang yang namanya seperti ini. Dibahas tentang yang namanya alam semesta itu memiliki jalan-jalan, wasma'i zatil hubuh, dan langit yang memiliki jalan-jalan. Tapi di ayat lanjutannya, sesungguhnya kalian benar-benar dalam keadaan yang berbeda pendapat. Inakum lafi qaulin mukhtalif. Benar-benar berbeda pendapat. Dan pasti kita akan berbeda pendapat tentang jalan-jalan di langit ini. Nah lihat, jadi dia bisa kemana-mana tuh. Jalan gitu, di mana kemana-mana, jauh. Resepnya kalau misalnya sudah jalan, bisa nonton gratis, jalannya KBSM. Salah asup KWC. Itu mah ngahaja, itu mah. Ngahaja, lepas jalan. Bari jeung lila di dinya nate. Nah, bisa kemana saja, kemanapun, dan tidak dibatas ruang dan waktu. Karena kecepatan proyek kita ini itu jauh lebih cepat dari cahaya, jauh. Nah, yang namanya ground, teknologi ground ini, itu menggunakan ide dari perjalanan semacam begini. Ternyata cahaya itu merambat. Yang merambatkan cahaya apa? Di pelajaran sekolahnya cahaya merambat di apa? Udara. Kenapa di tempat yang hampa udara cahaya masih bisa merambat? Nanti itu akan jelaskan ya. Yang merambatkan cahaya itu bukan udara. Sok lihat di tempat yang kedap, yang tidak ada udara. Kenapa cahaya masih bisa merambat? Jadi apa yang merambatkan cahaya itu? Insya Allah nanti dibahaslah di buku kedua ya. Teknologinya, bagaimana cara merambatnya, semuanya dibahas di sana. Karena memang di buku kedua ini lumayan susah bikinnya, karena banyak bahasa baru. Dan lagian capek bikinnya itu capek. Gitu tah. Karena mau tidak mau nanti Akang yang mesti gambar ilustrasinya juga. Mesti gambar sendiri, mesti ngetik sendiri. Di buku kedua itu tidak bisa rame-rame seperti buku pertama, nggak bisa. Makanya semuanya jadi sendirian. Kecuali kalau cover mah silahkan gitu kan. Tapi ilustrasi yang di dalam tetap Akang mesti gambar sendiri. Mau tidak mau, karena susah ngegambar, ngebayangkeun terus iya susah. Nah selanjutnya gravitasi. Jadi sudah ada cara-cara bagaimana memanipulasi gravitasi, dan memang cara itu sudah lama ada. Tapi oleh 9 pria tak dikenal ini dibuat satu buku. Dibuat satu buku bagaimana cara membuat anti gravitasi.
Makanya orang-orang India mengenal yang namanya Vimana. Kalau V dibacanya W. Jadi bukan Vimana, tapi Vimana. Seperti Nirvana. Bukan dibacanya Nirvana, tapi Nirwana. Ditulisnya V, dibacanya W. Nirwana. Tapi kekeh penggemar Nirwana teh. Nirvana Kang cenah, lain Nirwana. Nirvana tuh bisa maca sih Kang mah. Nya dirinya tuh bisa ngalafalkeun. Nah, ini sudah gambarnya terkenal di mana-mana ada. Tapi memang begini bentuk Vimana. Jadi itu pesawat angkut buatan bangsa Rama. Berdasarkan teknologi dari bangsa Atlantis. Kalau dulu mereka menggunakan sumber energinya itu uranium atau nuklir. Jadi teknologi nuklir memang sudah dimanfaatkan lama. Itu dari uranium jenis 235. Murah uranium tuh. Tetapi kestabilan susah diprediksi. Zaman dulu, pada zaman sebelum sekarang ada reaktor nuklir, mereka menggunakan penahannya itu dengan air. Tidak seperti sekarang. Makanya aman. Ini gambaran dari Rukma Vimana. Kendaraan yang dipakai oleh bangsa India tempo dulu. Dan di kita, kendaraan seperti ini modelnya beda. Bangsa Lemurian itu punya teknologi anti gravitasi yang berbeda. Teknologinya lain, dan bentuk pesawatnya juga lain. Dan di kita, di Jawa Barat, itu karena mereka punya banyak simpanan-simpanan, gudang-gudang dan sebagainya. Karena dulu mereka membuat piramidnya itu kebanyakan di daerah Jawa Barat. Indonesia kan dataran tinggi benua Lemuria. Begitu benuanya tenggelam, dataran tingginya masih ada. Jadi kepulauan Indonesia. Bukan Indonesia ya, Indonesia. Kalau dulu disebutnya, karena kita ditembak dengan proyek Granuma, kadang-kadang orang-orang Lemuria menyebut juga kepulauan Indonesia itu ada kepulauan Granuma. Kadang-kadang ya. Tapi akhirnya mereka sering mengistilahkannya dengan sisa benua kita saja. Sisa benua Lemuria. Dan kita sering disebutnya itu Lemurian 2,5%. Tetapi akhir-akhir ini sebutannya berubah. Jadi Lemurian 1%. Pertama dirusak oleh makanan yang mengandung banyak pengawet. Dan itu disengaja. Makanan yang mengandung banyak pengawet itu disengaja. Agar manusia itu turun level kecerdasannya. Kedua, oleh sekolah. Kita diajarkan membaca dari kiri ke kanan saja itu sudah merusak otak. Harusnya kita membaca dari kanan ke kiri dengan huruf yang mengalir seperti air. Makanya kenapa? Semakin kita sekolah, bukannya kita semakin cerdas. Sekali lagi, semakin kita sekolah, bukannya kita semakin cerdas. Kita tidak menjadi cerdas, tetapi menjadi pintar. Pintar apa dulu tapi kan? Ternyata kepintarannya itu banyak disalahgunakan. Misal memarkup proyek, korupsi, menipu. Kan pintar mah banyak padanannya. Pintar ngerampok, pintar menipu, pintar membunuh. Kalau cerdas padanannya, cerdas cendekia, cerdas cermat, dan sebagainya. Cerdas emosional. Coba lihat pintar tuh, pintar maling, pintar ngerampok,
pintar nipu, pintar ngebohong, pintar matematika, pintar fisika. Dan orang yang pintar di segala hal itu disebut cerdas, kan? Orang yang pintar di banyak hal itu disebutnya cerdas. Karena yang namanya kecerdasan itu definisinya lebih luas daripada hanya sekedar pintar. Pintar nyetir mobil belum tentu dia cerdas nyetir mobil. Kalau pintar nyetir mobil, dia bisa injak kopling, bisa mempergunakan rem dengan baik, tinggal maju. Tapi dia tidak punya etika di jalanan. Rem di mana wae, terus nyalip seenaknya. Dia pintar pakai mobil, tapi tidak cerdas menggunakan mobil. Kalau yang cerdas menggunakan mobil, dia punya etika di jalan juga. Dia tahu sopan santun, dia tahu tata krama. Itu cerdas menggunakan mobil. Sekarang orang-orang pintar pakai motor, tapi tidak cerdas pakai motor. Lihat tuh, jika lalur motor, wah, sanggena anak. Terus penyenggol kita tuh mereka yang melotot. Melotot ke orang tuh gitu tuh. Terus dia ngambil jalan kita itu, ngambil jalan jatah kita itu, mereka yang begini, melototan ke orang gitu tuh. Nah, mudah-mudahan kita jadi pengendara motor yang cerdas, yang tahu aturan, yang tahu di mana kita menempatkan motor kita sesuai dengan apa yang seharusnya. Nama sangareunahna tinggali. Lihat tuh, di garis batas marka jalan saja sudah dilanggar. Bro, ke arareup gitu tuh. Nongkrong, terus ngahalangan teh cuek gitu tuh. Terus kigituan ngahalangan, terus dia kehalangan, tapi kigituan. Begitu nggak bisa teh cuek gitu. Nah, itu namanya pintar pakai motor, tapi tidak cerdas menggunakan motor. Anda bisa dan pintar pakai HP. Pintar, tapi tidak cerdas pakai HP. Anda tidak punya etika, misalnya pakai HP. Ketika Anda bicara begini dengan orang, tiba-tiba HP berbunyi, langsung ini dulu kan? Angkat telepon heula. Yang di depan masih dianggap. Itu namanya Anda pintar pakai HP, tapi tidak cerdas pakai HP. Karena Anda tidak punya etika menggunakan HP. Pada orang yang di depan Anda itu lebih berharga daripada mereka yang mengkontak Anda. Dia sudah di depan Anda, itu mah jauh. Kedah mayar gitu, tapi dah mayar pulsa. Tetapi kenapa kita lebih menghargai mereka yang menelepon Anda daripada yang di hadapan Anda? Nah, itu berarti kita hanya pintar menggunakan HP tapi tidak cerdas pakai HP. Jadi kalau misalnya kita sedang ngobrol, misalnya saya sedang ngobrol dengan Anda gitu. Tiba-tiba HP Anda berbunyi. Sebaiknya diamkan saja, kalau enggak matikan. Tapi kalau yang ada di sana itu penting untuk Anda, minta izin dulu ke yang di depan. Boleh nggak saya angkat ini? Nah, itu etikanya. Ini mah enggak, langsung set. Ini di depan itu berharga. Kalau saya mah langsung ngalewas biasanya. Kalau saya langsung pergi. Misalnya dia sedang bersemangat nanya ke Akang, gini-gini, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Nih. Terus dia angkat aja. Sebentar, Kang. Akang mah benar-benar nggak akan sebentar, langsung indit tuh. Jadi tata krama, kecerdasan dan pintaran itu dua hal yang tipis tapi berbeda. Seperti antara jenius dan gila, bangga dan sombong. Itu orang-orang itu pintar tuh, gelarnya banyak, iya, belum tentu cerdas. Boleh dia pintar. Kan orang pintar mah minum tolak angin. Orang cerdas mah tidak minum tolak angin. Nah, ini Rukmawi man. Sebetulnya teknologi ini intinya adalah panas yang berputar. Jadi dulu mereka menggunakan teknologi yang berbasiskan nuklir untuk membuat pemanasan di tengah. Jadi mesinnya itu berupa panas yang berputar. Kalau gravitasi nol, maka
dia akan menolak ke atas, akan membuat medan yang tolak menolak dengan gravitasi bumi ke atas. Tapi ke pinggir dan ke sananya mereka masih menggunakan baling-baling. Karena baling-baling ini nggak perlu cepat gerakannya, pelan saja, tapi sudah cukup mendorong cepat gitu. Kayak ginilah, kayak niup debu yang melayang, ditiup langsung wuk gitu kan. Nah, anti gravitasi itu seperti itu. Kalau dibiarkan dia terusnya ke atas. Kalau ada angin nggak masalah. Makanya baling-balingnya banyak biar dia kalau misalnya kena angin bisa menyesuaikan. Baling-balingnya di mana-mana. Begitu kena angin, ketebak angin, kalau pasrah mah kemana-mana jadi wung gitu kan. Tapi makanya ada baling-baling begitu kena angin, jadi dia bisa nahan dari sini, nahan dari mana. Jadi secara otomatis baling-balingnya itu dipergunakan untuk sebagai penyeimbang. Jadi arahnya bisa kemanakan gitu. Nah ini Rukma Wimana, yang memang kendaraan orang-orang India zaman dulu. Di kita mah lebih canggih di Parahyangan mah. Makanya disebutkan daerah kita itu Parahyangan. Jadi mereka menganggap yang terbang-terbang itu parahyang atau dewa-dewa. Padahal itu bangsa Lemurian yang lagi ngambil barang-barangnya di piramid-piramid kita. Makanya di Jawa Barat itu disebutkan Parahyangan kan ya. Soalnya banyak berterbangan dulu mah Wimana-Wimana atau misalnya kendaraan anti gravitasinya Lemuria. Mereka mau ambil barang-barangnya di piramid-piramid tempat mereka menyimpan. Terbang gitu. Wah, disambah kurang gitu. Makanya disebutkan sekali lagi para hiangan. Hiang itu dewa. Kakalayangan di luhur gitu. Diambil semuanya barang-barangnya. Soalnya bisi dipergunakan atau salah dipergunakan oleh kita. Dan kita tidak tahu teknologinya, tungtungnya di bulu menyan gitu, di menyanan gitu. Iya pusaka. Pusaka turun terumun, bukan turun temurun. Di menyanan, di jampean gitu. Memang ada beberapa yang masih tertinggal. Ada beberapa atau sengaja ditinggal. Tapi yang berbahaya, yang apabila dipergunakan bisa disalahgunakan dengan bahaya, itu mereka bawa. Kalau teknologi yang seperti baju misalnya Antruka atau Antruma itu masih ada. Ada di sana di Gunung Putri, di sana di Garut. Atau dulu disebutnya Gunung Sadahurip. Nah sekarang sedang diteliti itu oleh kelompok namanya Turanggaseta. Padahal para arkeolog itu sudah lama meneliti itu. Cuma mereka merahasiakan. Nah Turanggaseta itu dia mencarinya itu dari yang nyambat gitu kan. Kan istilah mereka tuh MIT atau Menyan Institut Teknologi. Iya memang begitu di internet sok lihat tuh Turanggaseta MIT Menyan Institut Teknologi. Jadi mereka merupakan dupa, pakai dupa gitu kan. Manggil, bus dikasurupan ditanya gitu kan. Padahal ngarang itu nama. Tapi memang banyak jin yang tahu bahwa di kita banyak piramid, banyak yang tahu. Akhirnya informasi itu mereka manfaatkan kan untuk menipu. Tapi mereka tidak tahu teknologinya yang di dalam. Ya mereka tuh masih sibuk membahas piramidnya, bukan membahas apa yang tersimpan di dalamnya. Kalau kita mah sudah banyak kan, sudah bikin lagi teknologinya, cuma yang dekat-dekat aja dulu gitu kan. Jangan yang terlalu jauh, isi bingung kan. Nah ini Rukma Wimana. Kemudian kosmologi. Jadi yang namanya tentang kosmik itu diajarkan di sini. Tentang yang namanya angkasa, perbintangan, time travel dan sebagainya, perjalanan lintas waktu di sini disebutkan juga. Jadi antar dimensi juga, antar galaksi juga diajarkan di sini, dibahas. Diajarkan juga tentang yang namanya wormhole.
Jadi bagaimana melintasi satu tempat yang lain menggunakan lubang cacing seperti ini, kemudian tembus kemana saja, bisa kemana saja. Shortcut yang dicari, yang dipelajari di sini adalah shortcut. Bagaimana membenturkan energi sehingga membentuk lubang-lubang shortcut seperti ini. Kuncinya di energi. Resepnya kalau bisa kayaknya itu bisa balik nyasab. Kita bisa tahu tentang bagaimana itu nebula, tentang bagaimana calon bintang, calon galaksi dan sebagainya. Kita bisa jalan secepat mungkin tanpa badan kita itu berpindah kemana saja. Wormhole, kita masuk ke wormhole, resep gitu kan. Nah seperti ini wormhole tuh. Jadi shortcut dia. Bisa dilengkungkan, bisa dicorongkan. Jadi kita membuat benturan energi dulu di awal, setelah masuk di sana, berapa lama di sana, benturkan lagi energi, baru kita bisa keluar. Memang membuat wormhole itu tidak semudah yang dikira, karena butuh tenaga yang luar biasa. Kita juga mesti bikin putaran atau pusaran, tapi pusaran yang sekejap dan cepat. Beda dengan black hole. Black hole dengan wormhole lain. Kalau black hole itu penyeimbang galaksi. Jadi bintang-bintang atau misalnya supernova, gerakannya seperti ini nih, wormhole tuh, atau black hole ini seperti ini. Jadi dia masuk dan pindah kemana, jadi dibuang. Makanya ada keseimbangan galaksi karena ada black hole itu, dibuang ke dimensi yang lain, masuk buang, sampai cahaya pun bisa terserap di situ dan terbuang di tempat lain, di dimensi lain. Nah seperti inilah prinsipnya. Oh telat atau ngerekam nak. Nah jadi prinsipnya seperti itu. Kita bikin shortcut. Nah ketika Rasulullah Isra, ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah itu sudah punya yang namanya implan. Ketika Jibril membelah dadanya, itu diimplankan sesuatu. Kalau istilah Lemurian itu praglasirta implan. Istilah Lemuriannya ya, bukan istilah Arabnya. Istilah Lemuriannya itu praglasirta implan. Jadi diimplankan. Makanya beliau itu bisa kemana saja. Isra mah, Mi'raj mah, yang kita kenal. Apakah cuma sekali melakukan hal itu? Yang terkenal itu karena turun perintah sholat di sana. Rasulullah itu ahli teleport. Dengan kemampuannya itu 100% bahkan lebih kemampuan manusia. Bahkan nurnya saja, cahayanya saja sebelum Adam sudah ada. Masa cuma 63 tahun? Tahun itu hitungan kita ya. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Dakwahnya itu untuk seluruh penghuni langit dan bumi. Jadi Rasulullah itu jauh lebih canggih daripada Hiro Nakamura yang bisa jadi master antar ruang dan waktu, mastering time and space. I am the master of time and space. Rasulullah mah jauh, Hiro Nakamura mah tuh bisa ke Mars acan tuh bisa. Cuma di planet bumi saja. Dengan kemampuan
kemampuan 100% seperti Rasulullah, dan dia lebih canggih dari Adam, ...63 tahun itu adalah hitungan, 63, 64, atau yang ada bilang 65 lah, itu terserah. Tapi itu adalah hitungan dari kita. Dan itu adalah bagaimana cara biar Rasulullah tidak disembah. Nanti informasi ini di buku ketiga. Boroget arolahok ya. Tapi kalau diulas sekarang bisa ruas. Karena informasi ini tidak ada di mana-mana. Informasi tentang ini yang akan sebut ini, itu orang-orang yang penghafal ayat itu susah menerima. Karena mereka tidak mengaji, tapi membaca. Membaca dalam artian membaca hanya sekedar tulisannya saja, menghafal. Sulit berdiskusi dengan mereka. Isra Mi'raj saja mereka tidak mampu membahas dengan baik dan benar. Bilangnya ya sudah, imani saja, itu mah kuasa Allah, gak usah dipikirkan, jangan dilogikakan. Padahal Al-Quran adalah untuk mereka yang berpikir. Ada satu hadis yang menceritakan, itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan, tapi ketika akan beli lagi Al-Lu'lu' wal Marjan yang sekarang, si hadis itu sudah hilang. Akan baca di Al-Lu'lu' wal Marjan yang lama. Dibandingkan dengan Al-Lu'lu' wal Marjan yang sekarang berbeda isinya. Apa yang terjadi? Itu adalah kumpulan hadis-hadis. Nah, ada satu riwayat ketika Rasulullah membawa seorang sahabatnya untuk bertemu, yang katanya dengan jin. Tapi ada juga satu riwayat ketika Rasulullah membawa sahabatnya suruh duduk, terus digaris oleh Rasulullah sahabatnya. Kamu jangan keluar dari garis ini. Nah, sahabatnya nurut, dia diem di sana. Tiba-tiba muncul makhluk-makhluk yang seperti burung. Ada yang seperti burung kan, yang lehernya panjang itu bangsa Zneznela. Bangsa Zneznela yang 2,5% ya, sampai 30%. Kalau bangsa Zneznela yang asli nama seperti kita, turunan Adam misalnya. Kalau yang hasil kloningan mah berubah. Jadi yang biasa datang ke sini, Tars, Mosram, Bropa, Zneznela, yang ke sini itu adalah mereka yang kloningan, bukan yang aslinya. Yang aslinya mah juga orang. Terus yang biasa terlihat pakaian ruang angkasanya itu, pakaian ruang angkasa itu organik. Jadi bahannya organik, begitu dibuka teh aya deui jerona gitu. Yang 2,5% sampai 30%. Dan kebanyakan yang jatuh-jatuh main 2,5%-nya. Yang diotopsi yang 2,5%, ada 20% kaluhur mah mungkin ragrag gitu kan. Pinter. 10% kaluhur juga sudah cukup atuh. Ditiup ke ngararapung gitu. Gitu. Itu di buku kedua nanti diceritakan. Tapi tenang, buku kedua sudah lumayan jauh. Akang sekarang sedang lagi bikin ini ilustrasi gambarnya. Saya tuh ngegambar teh. Ada yang bisa ngegambar? Pemandangan. Kenapa orang-orang rata-rata menggambar pemandangan gunung dulu? Enggak, ini serius Akang tanya. Kenapa coba? Orang yang disuruh menggambar pemandangan adalah gunung dulu. Karena di blueprint kita dicetak itu, bahwa di gunung-gunung ada piramid-piramid tempat gudang penyimpanan. Jadi secara alam bawah sadar di otak kita itu sudah dimasukkan ya. Makanya lihat tuh, gambar pemandangan pasti gunung dulu dan matahari. Ya kan? Iya.
Dan itu secara naluriah orang pasti begitu. Anda tidak sadar ya, bahwa sebetulnya itu muncul dari cetak biru yang ada di otak Anda. Anda harus mencari itu ke gunung. Terus kedua pilihannya laut, ya kan? Gunung, laut, awan, matahari. Pesawat mah kadienakeun. Kalau enggak iya, karena itu tempat hidup, tempat penunjang hidup kita. Lalu pohon. Tapi yang pertama kali prioritas kita itu adalah gunung dulu. Kalau enggak bikin garis horizon, set begitu. Bikin garis horizon. Nggak sadar ya bahwa otak kita itu semua terprogram untuk meneliti. Itu sudah ada di dalam cetak biru kita, seperti mas tadi sudah ada di dalam cetak biru kita. Makanya orang itu paling suka melihat pemandangan indah, kan? Iya. Sebetulnya ada pesan di sana, tuh pesan di alam bawah sadar kita. Coba teliti itu pemandangan, coba teliti gunung. Di balik gunung itu ada apa sih? Ternyata baru sekarang heboh soal piramid, ya kan? Baru sekarang heboh soal piramid. Masih di Barreto mah kita kan sudah bahas, sudah lama kita bahas itu. Coba teliti gunung, di dalam gunung ada apa? Setelah gunung baru laut. Gunung dulu, baru laut. Saya sadar ya? Baru sekarang tahu juga nama. Nah kemudian setelah itu baru kita gambar jalan ya. Ada jalan gitu. Karena kita harus membentuk jalan di sini tuh untuk menempuh itu semua. Bagaimana jalannya agar bisa kita meneliti itu sampai dalam. Itu adalah pesan alam bawah sadar yang dicetak biru kita, tapi kita tidak menerjemahkan dengan baik. Jadi asal gambar gitu, langsung saya berhenti di situ. Kita tidak sadar punya cetak biru yang sangat canggih atau blueprint yang luar biasa. Dan hal ini tidak dibahas di mana-mana. Sok lihat, cari di internet soal cetak biru otak manusia. Tentang pemandangan saja itu tidak ada. Pesan ini adalah pesan terselubung yang sudah ada, yang diimplankan melalui proses Murtaf Prabena dulu. Dan akhirnya diturunkan melalui golongan yang 2,5%. Cetak birunya itu ada di alam bawah sadar, di yang 97,5 yang diam itu. Masalahnya sekarang ketika Akang bikin brain activator, bikin BA itu, bikin brain activator, Akang tidak bisa sekaligus mengaktifkan itu semua. Karena otak kita semua sudah rusak oleh sekolah dan oleh makanan. Makanya Akang bikinnya itu jadi disesuaikan. Jadi sedikit. Bahkan ada yang mentok. Akhirnya yang mentok Akang kalibrasi lagi, dikit lagi gitu kan. Mentok lagi, kalibrasi lagi, dikit lagi gitu. Dan rata-rata yang aktifnya itu justru malah di keseimbangan. Inilah cetak biru kita, bangsa Lemuria. Dan orang lain pun begitu rata-rata. Kemudian, nah ini ayatnya yang membahas tentang jalan-jalan di langit itu. Ini tadi masih soal hadis yang tadi ya, yang ketika sahabatnya itu di garis tadi, tidak boleh keluar dari lingkaran. Jadi dia melihatnya itu seperti apa? Bukan time travel. Mereka datang langsung pada Rasul. Singri gitu. Mungkin ada yang blue gitu. Terus lompat. Terus mengeluarkan bunyi la 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 la. Nah, itu terus ada lagi
ini. Jadi mereka itu tidak bisa melihat sahabatnya ini, si makhluk-makhluk itu. Karena energi Rasulullah itu membuat semacam stealth camouflage di sini tuh. Atau kamuflase biar tidak terlihat. Canggih ya? Canggih. Ketika pertama kali Iqra disuruh baca kan Rasulullah itu, Iqra katanya, bacalah. Rata-rata semua berpendapat Rasulullah nggak bisa baca ya. Rasulullah itu ummi katanya, tidak bisa membaca. Masuk akal nggak Rasulullah tidak bisa membaca padahal dia itu seorang pedagang canggih? Rasulullah itu pedagang loh. Rasulullah itu dia entrepreneur. Masa tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Gimana tuh nulis pembukuan coba? Nah, kita itu disesatkan oleh informasi itu. Sekali lagi, kita disesatkan oleh informasi semacam begitu. Akhirnya benar-benar menganggap Rasulullah itu lemah. Iqra. Akhirnya sami'na wa ta'na. Karena apa coba? Baca, ketika di-plug-in-kan ke Rasulullah, itu bahasanya berbeda kan? Antara bahasa Arab dan bahasa wahyu itu beda. Di gitu tuh. Iqra. Sami'na wa ta'na lah abdi mah. Nah, di proses itu baru diterjemahkan di sini. Diterjemahkan dalam bahasa Arab. Beda bahasa wahyu mah itu bukan bahasa Arab. Beda. Jadi Rasulullah itu bukan bodoh. Dia pedagang sukses. Seorang yang umi, oh bari sakral teh gitu. Diturunkan pada seorang yang umi. Seorang yang tidak bisa membaca. Seorang yang tidak bisa menulis gitu. Wih, itu cik mikir. Makanya kenapa Al-Qur'an itu adalah untuk orang yang berpikir. Karena kalau kita mikir, kita tahu Rasulullah itu adalah pedagang. Rasulullah itu adalah seorang saudagar. Rasulullah itu adalah entrepreneur. Tidak mungkin seorang pedagang tidak bisa menulis gitunya. Tidak bisa menghitung. Masa begini, ini sabaraha, mangga, kuma bapak, abdi mah terang tuh tidak bisa maca. Cik baca apa sabaraha eta teh? Oh iya, 50 dirham cenah. Oh nyesok mangga canda. Padahal di sana tertulis 150 dirham, hijina teu dibaca gitu tah. Bayangkan ruginya kalau dia itu tidak bisa membaca. Rubah paradigma sekarang. Rubah, kita berpikir. Sekali lagi kita berpikir. Makanya kenapa umat Islam itu jadi tidak maju? Terima kasih kita pada mereka yang sudah memberi informasi salah. Mereka menghabiskan waktunya di ritual, bukan mikir. Habis waktunya itu di ritual, di penghafalan, di pemfasihan, bari jeung teu mere contoh. Terima kasih umat Islam jadi hancur begitu gara-gara mereka yang memberi informasi salah. Makanya kita rubah sekarang. Kita rubah agar umat Islam berpikir. Jadi tidak mungkin Rasulullah itu tidak bisa membaca. Tapi yang dibacanya itu adalah huruf Arab dan hitungan-hitungan yang sudah ada pada waktu itu, bukan bahasa wahyu. Saha wahyu itu. Bahasa wahyu mah semua itu berupa frekuensi, berupa simbol-simbol dan semua diplug-inkan di kepala Rasulullah. Pantai ngerti. Awal-awal pasti tidak mengerti. Lama-kelamaan diterjemahkan kan, otaknya itu memproses. Nah baru muncul satu persatu. Dan itu pun kan yang muncul yang tauhid-tauhidnya dulu. Mengajarkan tauhid itu jauh lebih lama daripada ritualnya.
tauhidnya itu lama, menuhankan Allah tuh ngajarinnya lama, baru sedikit-sedikit diturunkan kan ayatnya, begitu. Jadi jangan berpikir Rasulullah tuh bodoh nggak bisa baca, cik atau tengah hina ke Rasulullah teh, mau meningahina umatnanya, ampun. Ngago goreng begitu tah, anggap Rasulullah teh bodoh, anggap Rasulullah teh lemah. Waduh, Rasulullah itu super kuat loh. Pernah nggak dengar Rasulullah kalah berantem? Nggak ada. Orang terkuat yang ngasa gebragan, dak lu gitu tah. Berengan diletak kungkul. Diletak di kejauhan gitu tah. Dengan hawanya saja. Nah, hati-hati kela. Jadi hati-hati kita berpikirnya itu jangan sampai kita berpikir terlalu terlalu sederhana. Padahal Islam itu tidak sederhana. Ya, tadi mau apa? Rasulullah sampai tanggal waktu saat itu, giginya tanggal. Nah, bagaimana proses tanggalnya itu? Diceritakan nggak di situ? Diceritakan prosesnya nggak? Biasanya kalau hadis kan detail itu cerita. Set, pakai panah tuh, ditewak tuh, set, gitu. Apakah begitu? Atau saking sibuk nangkis, jadi akhirnya tuh ditangkis, gitu kan? Apakah begitu? Lihat hadis itu. Entah. Ini ya waktu minum obat. Masalahnya hadis itu sampai sekarang masih dipertentangkan karena berbeda. Ada yang bilang ketika si panah itu kena pipinya, tidak diceritakan swingnya. Bagaimana cuma giginya aja di tanggal, yang tanggal tidak diceritakan bibirnya. Apakah Rasulullah sedang nyengir? Yang begitu? Ingat ya, gigi itu di balik bibir. Kalau misalnya giginya tanggal, ceritakan dong bibirnya juga bagaimana. Ini tidak. Masalahnya hadis itu benar atau tidak? Dengan kekuatan seperti Rasulullah, aneh kan? Yang dia bisa membelah bulan, set. Kalau misalnya itu dipergunakan energinya dengan kekuatan seperti itu. Dan ternyata banyak juga kalangan ulama yang mengatakan hadis itu palsu. Ketika ditelusuri nggak jelas. Dan tiap versi berbeda. Tiap versi itu berbeda. Ada yang katanya kena jirahnya, ada yang katanya langsung, ada yang katanya kena gagang pedang, ada yang bilang loh itu yang kena gagang pedang. Nah, coba teliti lagi deh hadis itu. Dan rata-rata nggak jelas ujungnya. Akang sudah neliti itu. Sudah ditelusuri. Dan ternyata buatan. Hoax. Tapi coba kalau itu bilang hoax itu pada orang yang ini ya, tukang ngapal-ngapalin itu. Wah, Akang disebut sesat. Ingkar sunnah, cenah. Dan Akang dan enak ingkar Quran maneh. Kan didinya mah ingkar sunnah ke saya, didinya ingkar Quran. Hirup didinya mah jauh di Al-Quran, ambek-ambekan, ngahujat ke mana-mana, ngafitnah itu ieu.
nyebut batur sesat sangeunah, nah jauh di Al-Quran didinya mah. Tapi potongan mereka, potongan yang seolah-olah itu. Makanya di akhir zaman muncul dajjal-dajjal. Dajjal itu seperti itu. Kalau lihat seperti surga, padahal isinya neraka. Pemutar balikan. Oh marah digituin bahwa dia ingkar Quran, marah. Tuh lihat, dari marah saja sudah jelas bahwa itu jauh dari Al-Quran. Karena Islam mengajarkan sabar dan sholat sebagai penolong, gitu kan. Saya mah tidak marah disebut ingkar sunnah. Wasta'inu bisobri wasolah kan gitu kan. Jauh itu dari Al-Quran, jauh sudah. Kamu bukan umat Rasulullah, kamu bukan. Digituin saya sebutin gitu saja, kamu tersinggung gitu kan. Saya mah tidak tersinggung Anda sebut ingkar sunnah. Karena saya memaklumi Anda. Tidak semua orang punya level yang sama. Nah, gitu. Enak ya. Malik-malikannya teh enak. Tapi jadi fitnah. Wah, sudah, jangan ngobrol sama dia. Susah ngomong sama dia mah. Iya, susah ngomong sama saya mah. Karena saya belajar ngomong dari kecil. Kalau Anda belajar ngomong udah gede, dari kecil mah gitu. Resep begitu teh. Resep teh ngekeakna. Soalnya mereka mah langsung gurih-gurih gak makan-makan, ngajak gelut sieun gitu. Jadi nggak seukur mencak-mencak ngumpul, manyun gitu tah. Lobaan padahal banyakan. Nah, tentang cahaya. Jadi mereka belajar menggunakan cahaya sebagai senjata. Jadi sebetulnya laser itu mereka yang mengembangkan. Laser, jadi bukan ground ya. Nah ini ground. Pengukuran jarak di ruang angkasa biasa dengan berapa lama cahaya menempuh waktu untuk mencapai titik tujuan. Kecepatan cahaya yang normal adalah 297.777 km per detik. Atau dibulatkan menjadi 300.000 km per detik. Itu pun setelah difokuskan menjadi laser atau light amplification stimulated emission of radiation. Tapi sebetulnya bangsa Lemurian itu mengenal teknologi yang namanya Grau atau Gandruna Rai Anuda Lenta Prasna. Gandruna artinya pelipat gandaan, Rai itu cahaya. Jadi Rai itu atau cahaya itu diambil dari bahasa Lemuria. Anuda dengan penyatuan, lenta gelombang, prasna partikel hidup. Jadi yang menyambungkan antara cahaya itu adalah lenta prasna, gelombang partikel hidup. Jadi bukan oksigen atau bukan udara. Sebuah cara agar laser memiliki kekuatan ratusan kali lipat dari sebelumnya. Sehingga memiliki daya tembus dan jarak yang jauh lebih kuat. Teknologi tersebut menggunakan yilun namanya itu. Yilun. Semacam diode yilun itu. Berbahan keraiman sehingga menjadikan kekuatan cahaya jauh berlipat ganda. Jadi sebetulnya karena persediaan emas itu terbatas, makanya bangsa Krairon itu membuat keraiman. Emas itu benar-benar terbatas. Dan biasanya bangsa Bropa yang memanfaatkan emas itu. Tetapi bangsa Tark, mereka menemukan teknologi untuk membuat logam yang setara dengan emas tapi lebih baik dan bisa diolah jadi apa saja, namanya keraiman. Nah, pengolahannya di planet bumi ini. Nah, jadi kalau misalnya ini laser, dipergunakan misalnya untuk membolongi seperti ini, nah kalau ground itu tidak lambat seperti itu.
ini lama, hiji. Kalau grab malah jauh lebih cepat kalau grab. Ini lama kan, lambat. Nah, baru tembus yang terakhir, cus gitu tuh. Kalau grab itu tidak memerlukan waktu sedemikian lama untuk menembus ini. Mungkin hanya sepersekian detik itu sudah dimakan. Perlu data. Ini perlu data-datanya. PowerPoint-nya mau? Boleh nanti dititipin di ini di pengurus di Karinding. Nanti kalau misal mau ke Karinding saja. Nanti dititipin di pengurus ya. Soalnya penting ini penting. Ini pengetahuan. Jadi kalau ditanya ngerti karena kita punya bahannya ini. Nah, kita masih membahas soal Grout ya. Grout tadi. Nanti ini sosiologi kita bahas. Grout itu sendiri, setengah rasa Sudah jam 5 lebih, hampir 20 nih. Akang mah nggak kerasa, nggak cablaknya. Gak tahu yang narungguan mah ya. Nah, Grout, teknologi Grout itu sebetulnya tidak sulit untuk dibuat. Yang kita butuhkan itu bahannya. Sebetulnya dicetak biru Anda semua, itu semua bisa menerima apa yang akan ceritakan di sini. Pasti semua bisa menerima, semua orang itu pasti bisa menerima. Hanya alam sadarnya itu sudah tertutup oleh berbagai macam pengetahuan yang tidak berguna. Akhirnya si cetak biru ini tertutup. Akhirnya ngotot bukan ngotak. Akhirnya mereka cuma bisa bilang tidak mungkin. Sedangkan yang kita bahas di sini semua mungkin kan? Dan secara bukti-bukti teknologi sudah ada kok. Peninggalan-peninggalannya, orang-orang sudah banyak yang tahu. Tetapi mengapa kita tutup semua itu? Itu adalah bagian dari konspirasi. Bagian dari konspirasi. Bagaimana membuat kita menjadi umat yang lemah. Bagaimana membuat manusia di planet bumi ini menjadi manusia-manusia yang gampang dikendalikan. Agar di bawah satu pemerintahan, yaitu Freemason atau Illuminati. Atau satu mata saja. Makanya lambangnya mata kan? Lambangnya mata. Di ujungnya ke bawah berupa piramid. Makanya nanti di buku kedua kita tidak menggunakan piramid di depannya. Soalnya banyak orang yang tidak mengerti. Ini mah cina gambar, ini gambar Yahudi, cina ini gambar apa? Lambang dari Freemason katanya. Lambang dari Balamin. Tapi nggak apa-apa. Biarkan saja mereka berwacana. Kita mah sudah di mana, mereka masih di wacana. Nah, kemudian buku selanjutnya sosiologi. Jadi mereka akan mempelajari tentang antropologi, tentang budaya. Bagaimana merusak budaya seseorang atau bisa suatu bangsa. Contohnya Indonesia. Indonesia itu dibanjiri dengan budaya-budaya yang tidak perlu. Jadi budaya seperti fiesta, pesta-pesta, fun, kesenangan, food, makanan. Dan akhirnya membuat menjadi F4, yaitu fool. Kita jadi bodoh. Makanya di kita itu semua dibudayakan yang namanya dan harus divaksin. Karena
salah satu fungsi vaksin adalah untuk menurunkan ini. Diwajibkan di kita itu. Dan istilah di vaksin itu diamankan. Padahal lihat tuh, di vaksin tetap kayak kena polio. Di vaksin tetap kena meningitis. Di vaksin tetap kena yang namanya hepatitis. Malah lebih parah. Justru yang sudah divaksin lebih aman. Makanya di negara-negara maju, mereka sudah tidak memvaksin lagi. Karena tidak laku, dijual ke sini, ke Indonesia. Dan di kita akhirnya diwajibkan. Nah ini nih, buku-buku tentang peradaban Lemuria. Sudah banyak dibahas tentang Lemuria. Legend of Atlantis and Lost Lemuria, Discover the Dreamer from Lemuria, Lazarus, Remember Lemuria, dan sebagainya. Lemuria. Jadi kita itu bukan ateis. Nah ini nih, Lemuria, the Child of Mu, Children of Mu, Lost Continent of Mu. Nah, dari dulu Balamin itu Raja Atlantis berusaha biar agar bangsa Lemuria ini musnah, karena dia ingin menguasai benuanya. Balamin itu Raja Atlantis itu agresor, dia mengagresi kemana-mana. Cuma bangsa Lemuria saja yang tidak bisa dikalahkan. Sekali lagi mereka memanfaatkan bangsa Rama untuk perangnya. Nah kemudian Balamin dengan berbagai macam diplomasinya mencuri teknologi dari bangsa Bropa. Dicuri dari bangsa Bropa ada teknologi ROD namanya, atau senjata atau bom penghancur kaki benua, ROD, ROD. Kemudian dari bangsa yang lain, dia menemukan sebuah ikat pinggang yang bernama Minaru. Minaru itu dia bisa merubah diri jadi apa saja dengan DNA yang berubah pula. Nah itu hebatnya Minaru. Dan teknologi itu sudah dilarang dipakai sekarang dimanapun, kecuali masih Balamin yang pakai. Malah bisa merubah DNA jadi pohon kalau perlu. Bisa jadi uncal atau dengan nama marica, atau ada yang namanya amurca. Amurca itu buatan Lemuria, tapi kalau marica itu adalah samaran Balamin. Digambarkan baik padahal mah jahat gitu. Pernah baca buku ini Mahabharata, Ramayana kayak begitu? Nah, kalau misalnya Anda pernah baca, itu sebetulnya kayak Mahabharata itu kisah nyata. Ramayana juga kisah nyata. Yang dibentuk dibikin semacam novel. Ya, baik-baik saja hubungan dengan Balamin mah. Jadi si Balamin itu yang nyamar jadi marica itu. Nah dia berusaha terus mempengaruhi semuanya, sampai akhirnya dia memasang rod di kaki-kaki benua Lemuria. Tetapi bangsa Lemuria itu punya yang namanya Amurca. Amurca itu mata-matanya bangsa Lemuria, dia bisa hidup di dimensi transisi. Itu bentuknya seperti rusa dengan tanduk-tanduknya. Pada tanduknya itu adalah nanotek untuk memberikan informasi. Jadi teka tingali ke mereka. Tapi informasi bocor dari Amurca itu. Nahruleng. Memang sulit ya, memang rada sulit. Menceritakan itu akang tuh sulit, makanya bikin novel gitu teh. Arah bisa ngedongeng. Dibikin cerita gitu ngarah tertarik lah. Mengenalkan teknologi itu susah. Tapi bagi mereka yang pernah tahu atau meneliti itu akhirnya mereka ngerti gitu kan. Ya contohnya itulah Andi Arief itu, yang staf ahli presiden di bencana alam. Jadi karena dia meneliti, akhirnya nyambung kan dengan itu. Wah ini nyambung, minta ketemu.
Jadi memang Arkitirama itu bacaan untuk orang-orang intelek. Jadi bukan bacaan orang-orang yang ini apa, duralek. Nah ini buku-buku di luar tentang Lemuria itu sudah banyak. Tapi kenapa tidak masuk ke kita coba? Konspirasi doi itu teh. Orang Indonesia itu tidak boleh berbicara mengenai leluhurnya. Tidak boleh, sok. Buku-buku ini masuk ke kita, wah, susah. Akhirnya yang masuk apa coba? Yang Arisio Santos yang Atlantis. Stephen Oppenheimer yang Separarugu. Di blow up, gede-gedean kan. Akhirnya muncul tuh Atlantis Indonesia. Dari jeung teu ngartieun anu ngebahas lagi dah. Banyak buku-bukunya tuh. Tapi buku-buku ini nggak masuk ke kita, dibahas juga enggak, gitu kan? Jadi wacana wungkul gitu kan? Nah, salah seorang ilmuwan India bernama Jagdish Chandra Bose yang ini nih, yang juga pionir dalam penelitian optik radio dan microwave, diduga sebagai salah satu anggotanya atau paling tidak pernah menerima petunjuk dari salah satu anggota kelompok 9. Jadi mereka itu meregenerasi atau istilahnya itu bikin lagi kaderisasi. Dikader terus bawahnya itu ada pengkaderan. Dan dari 9 terus bertambah jadi banyak. Makanya kenapa sekarang India maju ya? Sekarang lagi maju nih India itu. Dalam bidang teknologi mereka maju. Tapi dalam kelakuan henteu anggar we tibareto kitu we terus. Di teknologi mereka maju karena memanfaatkan yang dari leluhur-leluhurnya itu. Di kita coba ada nggak peninggalan bangsa Lemuria di kita yang dibahas? Teu aya. Aya oge di dieu gitu di Hikmatul Iman. Yang sejak dulu Kang Diki mah dianggap gelo cenah ku batur. Gak apa-apa. Yang penting berguna bagi masyarakat. Lebih baik orang gila yang berguna daripada orang pintar yang tidak berguna. Mungkin mereka tidak bisa membedakan antara gila dan terima kasih pujiannya ya. Lain yang diduga sebagai anggotanya adalah Vikram Sarabhai, perintis program angkasa dan rudal pertahanan India. Jadi ini diduga juga adalah orang dari kelompok itu. Nah ini Benget Balamin, dibuat patung perunggu. Paus Sylvester II yang bernama asli Herbert Deoreliak, lahir tahun 910 Masehi. Selain seorang rohaniawan, dia juga seorang profesor di Universitas Rhine. Konon sebelum ia menjadi paus, jadi masih hiu, waktu dia masih hiu, ia pernah melakukan perjalanan ke India. Ia pernah melakukan perjalanan ke India di mana ia memperoleh beberapa pengetahuan dan benda yang luar biasa. Salah satu benda yang didapatnya adalah sebuah tiruan kepala manusia dari perunggu. Kepala perunggu ini bisa menjawab ya ada atau tidak jika diajukan pertanyaan. Jadi bisa kieu, bisa kieu. Atau mata nak kikituan. Nah, sebetulnya itu adalah perhitungan matematis. Jadi perhitungan matematis di mana berlaku teori posibilitas atau teori kemungkinan. Jadi kemungkinan jawaban ini atau kemungkinan jawaban itu ini bisa dihitung dengan matematika. Nah, film yang membaca adalah film Number. Pernah nonton film Number, film seri Number? Nah, itu sebetulnya idenya dari ini. Jadi kejahatan bisa dipecahkan dengan hitungan matematis. Karena semuanya di alam semesta ini bisa dihitung.
Cuma kalau sekarang akan ngajarkan cara penghitungannya ribet, ya. Dan rata-rata tidak suka matematika. Karena yang diajarkannya itu tidak sesuai dengan blueprint otak. Kalau matematika diajarkan dengan sesuai blueprint otak, insya Allah Anda akan penyuka matematika, Anda penyuka fisika, Anda penyuka kimia. Pelajaran semua yang ada di sekolah itu tidak sesuai dengan blueprint otak. Makanya lihat anak-anak punya naluri, rata-rata mereka malas sekolah, ya kan? Kita juga kalau tukang paksa mah pasti haroyam sekolah geraso. Jujur lah. Karena kepaksa kudu sekolah teh. Coba kalau sekolahnya itu diajarkan ilmu yang sesuai dengan blueprint di kepala. Insya Allah betahna di sekolah lain di imah. Dijamin itu mah. Orangnya betah di sekolah jadi aktivis. Jadi macan kampus lulus-lulus. Jadi MK macan kampus. Atau MA mahasiswa abadi. Eureun sekolah teh. Karena Anda, blueprint Anda, cetak biru Anda itu memberikan peringatan. Tong sekolah, tong sekolah, tong sekolah, keruksak, gitu tah. Peringatannya tuh. Makanya jadi haroream pan. Jadi naluri Anda ketika malas sekolah itu adalah naluri yang benar. Adalah naluri yang benar-benar, itu adalah naluri fitrah Anda. Karena Anda semua harus mencari sumber ilmu yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu bukan di bangku sekolahan formal. Tapi ilmu yang sesungguhnya adalah ketika Anda meneliti sesuai dengan bagian Anda. Tiap manusia itu punya bagiannya masing-masing. Nah, bagian masing-masingnya itulah yang akan menjadi senjata kita atau alat kita untuk mempertahankan hidup. Makanya kita dicontohkan dengan wajah yang berbeda, dan kita punya jalur hidup yang berbeda pula kan. Itulah kita yang tidak pernah digali. Coba gali deh. Tadi sadar nggak ketika ada suara anak-anak? Set. Keganggu nggak? Langsung keganggu ya? Karena suara anak itu punya frekuensi yang sangat kuat untuk mengganggu gelombang otak. Kemarin kita bahas itu ya. Buktinya tuh, suara anak-anak itu punya frekuensi yang sangat luar biasa. Dia punya kekuatan untuk mengganggu gelombang otak kita, akhirnya perhatian kita terarah ke situ kan? Iya. Itu contoh. Makanya kenapa anak kalau nangis itu pasti menarik perhatian semua orang. Aya naon? Kunaon? Oh, lapar meureun. Oh, ini mungkin. Tapi biasanya kalau anak ngadat, kita mah suka main vonis. Oh, tunuh eta mah. Ngantuk itu jadi ngadat. Sembarangan. Belum tentu anak ngadat itu ngantuk. Eta mah orang tuanya saja tidak mau disalahkan. Orang tua yang tidak mengerti itu mah. Harusnya orang tua itu ketika kita berhadapan dengan anak, jangan bawa-bawa ego. Ya, masukkan ke telinga, langsung ke otak kan ya. Iya. Jangan bawa-bawa ego, masuk ke mereka. Kita akan mengerti apa yang mereka mau. Imah henteu ditutup, anak nu kudu nurut ka urang. Makanya muncul cerita Malin Kundang tuh. Cerita Malin Kundang tentang anak yang durhaka. Anak itu tidak ada yang durhaka kalau dididiknya benar mah. Cerita Malin Kundang itu adalah cerita seorang ibu yang tidak bisa mendidik anak.
anak bisa jadi durhaka begitu? Dididikna kumaha tak ku indungna? Tidak mungkin kalau indungnya ngedidiknya benar mah jadi malin kundang seperti itu. Yang salah siapa, malin kundang atau ibunya? Ibunya. Dia salah dikutuk dia jadi batu. Ini dosana berat pisan tah ibu tah. Kolot bedegong. Jadi cerita malin kundang ada cerita bagaimana seorang ibu yang tidak bisa mendidik anak. Saking nyeri hatinya, saking sakit hatinya, akselerasi energi di mitokondrianya itu jadi kuat, kelatnya diterkikis. Sehingga ketika dia menunjuk kamu jadi batu, langsung tunjuknya itu keluar energi yang berubah DNA. Mungkin itu ya. Mungkin itu. Makanya lihat, orang yang sakit hati yang sangat kuat, itu doanya kan dimakbul ya. Orang yang marah, semarah-marahnya, kekuatannya jadi bertambah ya. Tapi jadi kepararugu, kelempeng, ya kan? Orang yang sesedih-sedihnya, dia punya akselerasi yang lebih tinggi, makanya doanya sering diijabah, begitu kan ya? Itu tuh kuncinya di mitokondria. Jadi semuanya bisa dijelaskan. Salah sorangan betul ngerti. Kuncinya di sana. Mitokondria itu dia terkunci oleh yang namanya klad. Klad itu implan buatan, implan organik buatan yang memang diimplankan pada keturunan yang 2,5% agar selalu 2,5%. Tetapi dengan kondisi psikologis tertentu dia bisa menjadi terkikis karena kekuatan mitokondrianya itu menjadi mendobrak. Orang yang panik luar biasa, orang yang sedang dalam keadaan panik ketika anaknya di dalam mobilnya kebalik, seorang ibu bisa mengangkat mobil itu. Ketika kebakaran, itu lemari yang hanya bisa diangkat 5 orang, itu bisa diangkat dengan sebelah tangan dari lompat, gitu teh. Ibu-ibu teh, sabilah gitu teh. Bari gegerewekan yang juga di luar, asup di kajero keluar di sampai di dalamnya itu sudah di luar. Rumahnya mah kaduruk karena keleweh. Tapi dia nggak nyadar bahwa dia melakukan yang luar biasa, yang hanya mungkin bisa dilakukan oleh orang yang punya kapasitas energi 10-20%. Memang tidak full ya, tidak marah gitu, bus jadi energi itu gitu. Kecuali kalau misalnya dia punya kondisi badan tertentu. Ketika pada kondisi dalam keadaan badan tertentu, begitu dia marah atau dalam keadaan psikologi misalnya stres, terjadi akselerasi dan terjadi pembakaran sendiri atau self combustion. Sok dulu sorangan, kebakar aja sendiri, mati aja. Banyak yang begitu tuh, self combustion itu. Coba baca di internet, banyak tuh yang namanya self combustion. Berita-berita tentang manusia itu terbakar sendiri tanpa sebab. Dijual dulu ke sorangan gitu tah. Banyak itu berita tentang itu, self combustion. Combustion, bukan combustie. Nah itu semua bisa dijelaskan. Kemudian ini, tugu peringatan di candi sekitar Siamai Hall Road, kota New Delhi, India, berdiri tegak sebuah pilar besi raksasa. Tinggi pilar besi yang oleh penduduk setempat disebut dengan Raja Ai. Ini adalah 6-7 meter, diameternya sekitar 0,37 meter, dan beratnya kira-kira 6 ton. Hasil pengecoran besi panas padat berisi dan terdapat pola hiasan bercorak kuno di atas pilar tersebut. Tapi besi ini tidak berkarat. Setelah sekian ribu tahun, sekian ratus tahun, 1600 tahunan lebih lah, itu tidak berkarat. Katanya sih gada Bima, katanya. Tapi itu wacana. Selesai.
Tuh selesai, udah hampir bukanya. Besok kita akan membahas tentang masa lalu yang canggih. Jadi sebetulnya masa lalu itu sangat canggih. Nah ini besok kita bahas tentang yang namanya mulai dari penciptaan. Ini buat besok. Sekarang sudah hampir buka. Sekarang sudah kira-kira 10 menit lagi lah kebuka. Nah, inilah kita. Jadi jangan remehkan kita itu. Manusia itu canggih luar biasa. Jadi akan besok akan berbicara tentang teknologi masa lalu. Itu bukti-bukti bahwa manusia itu tidak pernah berevolusi. Manusia itu diciptakan, bukan berdasarkan evolusi dari monyet. Bukti-bukti menunjukkan bahwa manusia itu memang sudah miliaran tahun umurnya. Dan bukti-bukti menunjukkan fosil-fosil manusia yang sudah ada sejak 600 juta tahun dan sebagainya, itu nanti besok kita bahas. Sekarang silahkan persiapan untuk boboro tajil. Jadi sampai bertemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.